Gen Z dikenal sebagai generasi yang dekat dengan teknologi dan digitalisasi. Kedua hal itu sesungguhnya sangat dibutuhkan di dunia kerja pada era ini. Namun, di tengah itu mereka malah dilanda fenomena maraknya pemecatan Gen Z. Kira-kira apa ya penyebabnya? Halo, kenalin aku Theo. Sekarang lagi kerja di Veolia di bidang Sustainability and Communication. Halo, aku Virus. Sekarang aku di Communication and Campaign Staff di Coaction Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Keisha Prabawa. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu news presenter di saluran televisi swasta di Indonesia, khususnya di channel lokal Surabaya. Oke, aku Zaki sebagai Marketing Communication di Ikatan Akuntan Indonesia, wilayah Jawa Timur. Halo, perkenalkan aku Alfa, Digital Marketer di salah satu percetakan offsite di Surabaya. Oke, halo teman-teman, nama aku Adrian. Aku lagi sibuk buat ngerunning sebuah media musik namanya RBTR. Halo, kenalin nama aku Rafa Daniela. Saat ini pekerjaan aku tuh sebagai TikTok Affiliate Specialist di salah satu MCN agency di Surabaya. Oke, hai, nama aku Arini. Kerjaanku sebagai content writer sama editor dan udah sekitar 6 tahun sih jadi budak corporate. Nama saya Gilang Gustiaji, saya milenial, saya pengajar dan memimpin satu tim yang beranggotakan Gen Z. Sepengalaman aku kerja sama Gen Z itu emang ada beberapa yang dia tuh kurang banget komunikasi, dan kedua tuh dia tuh nggak tahu penempatan komunikasi gimana sih yang baik ketika kamu tuh berada di tempat kerja gitu. Jadi kadang itu mungkin Gen Z sekarang itu rata-rata kerjanya di startup atau magangnya di startup gitu ya. Jadi ketika mereka masuk ke dunia kerja yang konvensional, yang perusahaan yang konvensional, yang benar-benar hierarki itu ada, mereka tuh kayak nggak tahu gimana sih cara berkomunikasi yang baik sama entah senior, entah atasan, atau entah teman sejawatnya kayak gitu sih. Sebenarnya persoalannya tidak hanya di Gen Z kalau bagi saya, ini soal generational gap karena ada cara pandang yang berbeda dari setiap generasi. Nah, selama ini kalau dalam tata kerja yang lama di generasi sebelumnya adalah ya sudah, kalau Anda jadi karyawan maka Anda akan ikuti flow-nya perusahaan tanpa kemudian ada komunikasi itu. Itu yang kemudian problem yang saya sebut sebagai generational gap itu yang terjadi. Sebenarnya nggak bisa disamaratakan juga karena kembali lagi nggak semua Gen Z itu individualis dan nggak semua millennials itu bekerja secara komunal. Dan soal burnout atau enggak, menurut aku tuh lebih ke cara kerja aja ya. Cara kerja memang harus ada komunikasi yang bagus antara atasan baik itu millennials kepada Gen Z yang notabene itu masih pekerja bawahan. Masalah individual kayaknya enggak deh, cuman mungkin sebagian dari kita itu ngerasa kalau agak greget gitu kalau misalkan apa-apa harus sharing sama orang, terus kerjanya nggak beres. Jadi kalau misalkan daripada kayak gitu, udah mending aku aja sendiri gitu. Kalau dibilang lebih individual juga nggak juga, karena kita ada beberapa teman-teman Gen Z yang memang misal interest terhadap pekerjaannya, akhirnya mereka lebih membangun solidaritas dengan rekan timnya yang mungkin otomatis adalah gen-gen di atasnya, gen milenial ataupun gen di atasnya. Akhirnya mereka bisa membangun kerjasama. Mereka seringkali apa yang disering sebut oleh orang-orang mudah burn out itu. Jadi memang secara bekerja mereka memang daya tahannya, kami merasakan daya tahannya pun tidak sebagus generasi sebelumnya yang mungkin dengan tekanan yang tinggi, dengan perintah yang sudah sangat banyak, mereka masih lebih tahan. Biasanya kalau milenial tuh biasanya dia tuh runtut ya, kalau misalnya kerja dia tuh punya
kayak apa sih yang harus dikerjain, biasanya udah punya task list yang rinci kayak gitu. Gen Z pun juga ada sih sebenarnya kayak gitu, cuma kebanyakan mereka tuh lebih free ngerjainnya, jadi kayak mana yang bisa duluan nih yang dikerjain, baru nanti yang sulit-sulit diselesaikan yang terakhir. Biasanya kalau yang milenial itu mungkin kayak bener-bener runtut sesuai dengan task yang masuk ya, jadi task masuk yang pertama itu yang dikerjain dulu gitu sih biasanya. Kalau misalkan dibilang kita kurang profesional, itu sebenarnya balik lagi ke ekspektasi ya. Mungkin dari atas, entah dari generasi di atas kita, mungkin berekspektasinya kita itu udah setingkat manajer mungkin ya. Cuman kalau misalkan dibilang kurang profesional, aku ngerasa enggak juga. Gen Z itu lebih ke apa sih yang aku dapatkan kalau aku effortnya segini gitu. Dia lebih ke aware kepada apa yang dia dapatkan ya, apa yang dia keluarkan gitu sih untuk masalah effort sama hasil pekerjaan dia. Dulu mikirnya itu kayak, yo harusnya bekerja itu yang penting selesai nggak sih? Di luar dari kayak entah aku ngerokok atau aku nyekrol dulu dan segalanya. Karena emang kalau dibilang mut-mutan, aku mut-mutan sih. Sebelum kita bilang Gen Z itu nggak profesional, apakah saat kita bekerja itu udah kita di training terlebih dahulu? Apakah kita itu sebagai Gen Z ya, kalau memposisikan diri sebagai Gen Z, apakah emang udah bener-bener diajarin atau pas langsung masuk langsung jeder dapat tugas-tugas dari karyawan yang lama? Kan bisa aja itu salah satu poin atau faktor yang bisa dibilang kalau Gen Z tuh kerjanya nggak becus, padahal belum tentu Gen Z itu kerjanya semuanya nggak profesional. Jadi menurut aku, ketika satu generasi itu langsung di stereotip kerjanya nggak oke, nggak profesional dan lain sebagainya yang konotasinya buruk, emang kalau generasi-generasi yang lain waktu awal pertama kali kerja udah langsung bagus? Kan nggak juga gitu sih. Menurutku Gen Z sekarang banyak kiblatnya yang kerjanya tuh pengennya kayak di Europe ya gitu, pengennya kerja yang fair, kerja yang kalau misalkan kita ngeluarin effort, kita bakalan dapet benefit yang setimpal, mungkin kayak gitu. Kita itu berharap bisa bekerja di lingkungan yang santai, bekerja pakai kaos, lalu bisa ngerjain tugas di kafe dengan bayaran yang tinggi, dan ya itulah yang menjadi ekspektasi kebanyakan Gen Z. Tapi ya realitanya di Indonesia nggak semua lapangan pekerjaan seperti itu. Ekspektasi dunia kerja menurut aku itu di mana sebuah lingkungan pekerjaan dari berbagai generasi, ada yang mungkin boomer kalau masih kerja atau udah pensiun atau belum, terus ada gen milenial, ada gen Z. Nah, di situ mereka bisa saling sharing. Ekspektasiku adalah ketika aku ngeluangin waktu 9 to 5 udah cukup itu di kantor. Di luar daripada itu aku nggak pengen diganggu buat kerja gitu sih. Menyangkal feedback dari orang lain, agak setuju sih, karena sepengalaman kerja sama Gen Z gitu ya, beberapa kali itu mereka emang selalu punya cara pola pikir sendiri gitu. Padahal nggak semua pola pikirnya dia atau ide kreatifnya dia itu bisa diterapkan di suatu perusahaan gitu, karena perusahaan itu punya biasanya punya peraturan sendiri, punya karakteristik sendiri, dan punya cara menanggapi sesuatu itu sendiri. Pengalaman dari kami cukup tunjukkan targetnya, cukup tunjukkan deadline-nya, dan kemudian nanti biarkan mereka bekerja dengan caranya, tentu saja dengan koordinasi. Kadang-kadang tidak kemudian dilepas, tapi kemudian berikan koordinasi. Cara kerjamu bagaimana? Cara kerjamu bagaimana, targetku begini, nanti akan ketemu. Jadi yang didiskusikan adalah proses menuju ke sana. Setelah itu bersepakat, tinggal dilepas dan dipantau. Jadi di kantorku tuh ada boomer juga, ada Gen X juga. Tapi mereka kerjanya itu kadang genziable gitu loh. Jadi kalau misalkan aku di sana, aku ngerasa nggak yang di lingkungan, aku sama bapak-bapak tua, aku sama ibu-ibu misalkan, enggak. Tapi fun aja, karena ternyata mereka juga punya kalau orang-orang tuh bilang jiwa muda mungkin ya. Bekerja dengan milenial menurutku nggak masuk akal. Aku bilangnya kayak gitu karena banyak hal-hal yang baru aku tahu, ternyata ada loh orang yang
setegas itu dan semarah itu kalau misalkan kita bikin kesalahan sekecil apapun. Yang aku temui di pekerjaan, yang aku temui di mungkin lingkungan-lingkungan kerja itu, mereka yang mau sharing, mereka yang mau ketika aku tanya, Mas, Mbak, ini kira-kira gimana bla 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 bla. Mereka menjelaskan berdasarkan preferensi mereka. Biasanya sih udah pasti dibimbing ya, karena kalau misalnya dilepas, kadang itu dia bisa sesuai dengan yang dimau, kadang juga agak berlebihan. Jadi kadang itu misalnya dimintanya apa, dia terlalu inisiatif. Bener sih, dia tuh menghasilkan sesuatu yang inisiatif yang sebenarnya tuh nggak dibutuhin tapi dia bikin, tapi yang ada itu malah membuang-buang waktu gitu. Jadi biasanya kalau kita sih lebih diarahin kayak mana sih yang harus dikerjain duluan, mana sih yang harus dibenerin, kayak ininya tuh kalau misalnya udah ada rules-nya itu kayak SOP-nya itu diturutin gitu. Kadang itu Gensi emang agak sering keluar dari SOP sih. Memang kalau dalam flow bekerja, saya bertindak sebagai supervisor mereka. Misalnya ada penugasan apa, karena kami pegang media sosial ya. Kalau upload tetap harus lewat saya harus cek kurang ini, kurang itu, ini harus diperbaiki, gambarnya kurang. Itu mereka harus flow itu. Dan itu harus dijelaskan teman-teman bahwa penanggung jawabnya di saya, tetap semua harus lewat saya. Tapi di luar itu kita harus bikin suasana yang nyaman. Gen Z sabar. Sabar, chill. Semangat. Cermat sih mungkin. Aku bilang hebat sih. Gen Z itu potensial. Watotan. Satu kata untuk Gen Z, lemah.